Pertama, untuk Bapak atas nama siapa? Nama saya Rahmat Kristian. Bapak sudah berapa lama bekerja di panti ini? Saya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Bagaimana untuk pola makan di panti ini? Untuk pola makan nenek kakek itu sudah diterap oleh dinas kesehatan. Jadi sudah diatur oleh dinas kesehatan. Jadi kita hanya mengikuti aja pola makannya. Dan menunya ada. Kalau boleh tahu, bagaimana karakter para pasien di sini? Kalau masalah karakter ya ataupun sifat itu masing-masing berbeda-beda ya. Kadang ada yang moodnya enak, kadang ada yang moodnya nggak enak, ada juga kadang yang meninggalkan. Karena kan nenek kakek itu berasal dari jalanan ya. Kita nggak bisa tebak apakah dia sifatnya baik ataupun buruk. Makanya di sini mengapa lansia dibawa ke panti, karena untuk dibina secara kebaikan dan sifatnya. Mengapa Pak Rahmat memilih pekerjaan di panti jompo ini? Kenapa saya lebih memilih pekerjaan di panti? Ada beberapa opsi. Sebenarnya kalau di panti itu emang udah di bidang saya ya. Karena kan saya dari dulu emang dari S1 saya ngambil skripsi perawatan gerontik. Karena dari situ saya bisa mengakumulasi ternyata nilai yang terbaik ada di gerontik. Makanya saya meneruskan di jiwa perawatan gerontik. Alhamdulillah sampai sekarang pun saya bisa mengikuti polanya dan saya juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan di kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan lansia, apa aja yang harus dipenuhi? Untuk memenuhi lansia ya, jadi kita nggak lupa ya dengan sehat yang sempurna ya, karena lansia dari awal mereka di jalanan kan dia memakan apa aja nggak teratur ya, apalagi pola makan pun juga nggak teratur. Makanya kenapa dari jalanan mereka ditarik oleh tim P3S untuk dibina dan rehabilitas ya, karena untuk mengatur pola sifatnya, sikapnya, dan pola kesehatannya itu dijaga semuanya. Karena di sini udah sesuai dengan standar nutrisinya, semua udah sesuai dengan tim ahli gizinya. Apa di panti ini ada pola pergantian shift buat untuk pekerjanya? Untuk pola shiftnya kita tidak ada ya, kita full dari pagi sampai sore. Tetapi ada juga tambahan yang di jam malamnya buat shift malamnya. Kenapa kita adakan shift malam? Karena di jam-jam malam akan rentan ya risiko jatuh ya, apalagi lansia itu kalau malam bisa dibilang suka jalan-jalan ya, kadang mungkin entah dia kepanasan, gerah, ataupun yang lain-lainnya. Karena lansia itu nggak bisa diem ya, dia kembali lagi ke usia anak-anak ataupun balita ya polanya. Saat kakek atau dedek teringat cucu atau anaknya di rumah, itu apa yang perawat lakuin untuk membantunya? Ketika nenek kakek mengingat atau kangen dengan keluarganya, cucunya, ya kita harus bisa memberi dorongan atau motivasi bagaimana cara rasa kangen itu bisa terpenuhi ya. Dan katakan gini, walaupun mereka tidak bisa menemui langsung keluarganya, tapi kita bisa menjadi yang pengganti seorang keluarganya gitu. Apalagi ya hampir semua nenek kakek ini menganggap bahwasanya tugas itu adalah cucunya dan keluarganya. Dan juga sama, teman-teman ruangan pun juga sama, mereka menganggap itu keluarga. Jadi ketika mereka kangen ataupun teringat, kita berusaha untuk mengalihkan untuk bermain, ajak ngobrol ataupun yang lain. Jadi biar kangen itu terpenuhi dengan apa yang dia kangenkan. Bagaimana Bapak menangani situasi di mana kesehatan kakek atau nenek sedang buruk? Kalau kondisi nenek kakek di saat
dia mengalami pemburukan. Ya. Pertama kita lihat memberikan pertolongan pertama dulu. Ya. Jadi kita jangan berkata jangan panik, ya, jangan gelisah, jangan terburu-buru. Kenapa? Ketika kita menghadapi dengan kondisi lansia dengan buruk, dengan posisi kita gelisah ataupun panik, itu nggak akan kondusif. Ya, apalagi kita seorang perawat, paling nggak kita dengan kondisi tenang. Ya. Jangan sampai kita ikut panik, kondisi lansia buruk kita panik nggak bisa. Yang penting kita lihat kondisi lansia seperti apa, kita berikan pertolongan pertama dulu, baru kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Ketika nenek atau kakek mengeluh keadaan fisik, biasanya apa saja keluhan fisik yang dialami oleh kakek atau nenek? Biasanya nenek kakek mengeluh tuh beragam-agam penyakit ya. Karena di panti itu banyak penyakit ya. Contoh darah tinggi, hipertensi itu pasti. Kedua asam urat. Ketiga kolesterol ya. Ketiga demensia ya. Kelima gatal gatal. Jadi di saat mereka mengeluh keluhannya, ya kita segera memberi pertolongan. Jangan sampai nenek kakek butuh bantuan, butuh tolong pertama kita mengabaikan tidak. Karena kita sebagai perawat harus bersigap dalam melayani lansia. Oke. Apa yang perlu nenek bantu? Nenek namanya siapa? Elina. Umur nenek? Kalau lahir tahun 60 berapa umurnya? Ya, ya. Boleh kan? Berapa ya? Ayo, 64. Oh, nampak. Nanti. Merasa nyaman di panti ini? Alhamdulillah. Sudah ini jalan ini, kok enak di sini. Teman-teman di sini sama orang-orang di sini baik ya? Ya baik menurut nenek, cuman ya ada itu ininya maklum. Kalau kita kumpul dari 1-2 orang saudara aja bisa ribut juga ya. Itu aja, kadang-kadang ada kerewelan, tapi ya alhamdulillah ya diikuti. Kegiatan nenek dalam sehari apa aja? Bangun tidur, mandi, sholat subuh kan, bisa nenek bantu bersih-bersih yang kan nenek yang bisa gitu, gitu. Membantu itu semua ada. Ya kalau pagi ya ngaji zikir kita bersama. Terus kalau hari Senin ini ngaji ada Pak Ustadznya Bisri. Nah hari ada jadwalnya, ada keterampilan ya, bikin kaset, bikin ini yang di kaset. Kegiatan yang nenek sukai di panti ini apa aja? Nenek suka dari dulu muda suka bergerak, jadi apa yang diinginkan panti asal nenek sehat, alhamdulillah, tapi nenek bisa ngikuti semuanya yang bisa nenek kerjakan. Apa nenek rutin melakukan pemeriksaan kesehatan? Ya selalu. Soalnya itu kan kesehatan kan di sini penting, jadi ada terapi. Oh ya, tetap nenek kan waktu sebelum di sini kan suka ngilu-ngilu, jadi telaten juga nenek terapi. Pokoknya yang mengganggu nenek ada kesehatan mata maju terus ya, selama masih sehat. Tapi alhamdulillah sehat terus. Ketika nenek bosan, nenek suka melakukan aktivitas apa untuk menghilangkan jenuh. Kadang ya jujur nenek ya bisa ada kadang-kadang kesalahan ya, kuliah kadang-kadang dengar yang nggak cocok, jadi ya nenek larinya ini bikin keterampilan. Jadi nenek selalu ini sama instrukturnya, jadi yang perlu nenek pelajari, kalau nggak ada bahannya nenek. Soalnya di situ ada banyak ininya nenek untuk menghilangkan jenuh nenek, untuk menghasilkan juga nenek bisa jajan. Banyak ininya nenek di situ ya. Malah melebihi daripada ya, menghilangkan jenuh nenek. Jadi membuat semangat nenek. apa makanan favorit nenek di sini?
Kalau selama di sini apa yang ada sekarang gini, nenek kepengen ini kalau nggak ada di sini kan jadi apa yang ada, yang penting ini ya kayak roti kan dapatnya nyobain. Kalau yang merasa kenyang hari-hari sudah ini ya ambil aja. Cita-cita nenek dulu waktu pas muda. Ya, Cita-cita. bapak muda masih sekolah seperti kalian. Ya, nenek nggak bisa sekolah lanjut sih sebetulnya guru. Tapi terlambat di sini bisa guru pelajari orang-orang yang mau bikin gesek, ketampilan seperti kalian kalau di sini lagi nek ajarin, ayo. Nah, tapi bantu nenek juga ya kan, kalau kamu belajarnya benar-benar pasti bantu nenek ini cepet jadi kan pekerjaan nenek kayak nenek cepet dapat deh. Itu iya cukup. Oh ya, Makasih ya, Kak.